Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada kesempatan hari ini. Seberapa kami hadir, kami ingin belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Kau pimpin kami, Kau memberikan pencerahan kepada kami, supaya apa yang kami pelajari malam ini, Kau sendiri yang beri hikmat kepada kami. Berkati Pak Tim yang akan mengajar kami, yang membimbing menuntut kami, supaya dalam pelajaran ini benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Hikmat Roh Kudus sendiri yang atas dia ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, malam ini kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, untuk tidak mempersingkat waktu, saya serahkan langsung ke Pak Tim. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara semua. Selamat Paskah dan selamat memperingati kebangkitan Kristus. Nah, selama 40 hari Yesus di dalam tubuh kebangkitannya terus-menerus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ketika mereka bertemu dengan Kristus, saudara-saudara yang bangkit dari antara orang mati, hati mereka bersuka cita. Nah, pada malam hari ini saya berharap kita semua bersuka cita, saudara-saudara. Nah, ada teman saya namanya Pak Cahyo, itu teman sejak sekolah minggu ya, teman mancing, teman main gitu, saudara-saudara. Nah, ini beliaunya hadir, hamba Tuhan di gereja di Nganjuk, Bapak Ibu Saudara. Nah, malam hari ini sesuai dengan flyer undangan yang dibagikan, kita mau belajar satu topik, Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang antikristus. Nah, sebelum itu saya mau bertanya dulu, silahkan satu persatu bisa menjawab ya. Yang ada di pikiran Bapak Ibu, antikristus itu apa? Ya, pribadikah atau hanya sekedar konsep berpikir? Ya, sudah datang apa belum? Saudara-saudara, kira-kira kalau Bapak Ibu mendengar antikristus itu bagaimana? Apa menakutkan, menyeramkan, ya wajahnya jelek, mengerikan, atau bagaimana Bapak Ibu Saudara? Oke, saya kasih kesempatan dulu Pak Cahyo ini. Kalau mendengar tentang antikristus itu apa, Pak Cahyo? Mic-nya bisa dibuka, Pak, mic-nya. Ya, silakan. Ya. Oh, sinyalnya ini. Jaringan, Pak Tim. Iya, iya, betul, betul. Iya. Jaringan. Oke, nanti aja menyusul. Pak Luki. Kalau mendengar antikristus itu apa, Pak Luki? Ya, Pak. Ya, antikristus itu apa ya? Kalau kita mendengar antikristus itu, pikiran kita kemana itu? Menakutkan atau apa itu? Pribadi atau bagaimana? Kayaknya melakukan, Pak. Oh, ini sudah ada Pak Cahyo. Oh ya, ya Pak Cahyo, antikristus itu apa, Pak? Iya. Kalau kita lihat di dalam Oh, pelan sekali suaranya. Pelan sekali suaranya. Oke, terima kasih. Nggak jelas. Tolong ditulis saja, Pak ya. Bisa, Pak. Di chat itu di bawah itu. Nggak jelas soalnya. Ya, nggak jelas. Oke, terima kasih sudah menjawab. Walaupun nggak jelas. Hanya Tuhan yang tahu ini tadi ya. Maksudnya apa ini? Ditulis saja Pak Cahaya ya. Nanti kita bacakan supaya yang lain bisa tahu. Oke. Nah, ya, ayo Pak Luki, apa itu? Ya. Ya,
Kalau mendengar antikristus itu apa? Sepertinya kayak gimana ya, Pak? Loh, kalau kita iya kan mendengar toh antikristus. Nah, apa kira-kira yang ada di pikiran kita itu? Saudara-saudara. Hanya orang yang menolak Kristus, Pak. Orang yang menolak Kristus ya, orang yang menolak Kristus. Orang yang semacam orang yang sudah terima Yesus tapi keluar dari jalurnya gitu, kayak murtad gitu, Pak. Oh, murtad. Sudah terima Yesus, keluar dari jalurnya atau murtad jadinya ya. Itu antikristus. Ya. Oke, Pak Beni. Kalau mendengar antikristus itu apa, Pak? Antikristus itu kalau dalam gambaran awal-awal saya ya Pak, itu seperti iblis yang memberontak, apa istilahnya yang melawan Kristus gitu. Jadi bentuknya sosok oknum yang dia mengajak orang banyak untuk melawan Kristus gitu Pak. Nah, bisa jadi iblis dan kawan-kawan seperti itu Pak. Oke, iblis dan kawan-kawan tugasnya mengajak orang untuk melawan Kristus. Oke, terima kasih. Di sini ada Pak Johan. Apa Pak Johan antikristus itu? Iya Pak. Ya Pak Johan. Sorry Pak, shalom Pak. Shalom. Ya, anti itu kalau dalam bahasa kamusnya itu kan menentang, melawan. Ya, jadi kalau antikristus itu berarti kan menentang atau melawan Kristus. Jadi sebenarnya antikristus itu ya kalau orang yang menentang Kristus yaitu antikristus Pak. Oke, terima kasih. Yang menentang, yang melawan ya. Oke, Bu Lia, kalau kita mendengar antikristus apa Bu Lia? Ya, nggak percaya Kristus itu kan Tuhan dan Juru Selamat. Dia nggak percaya kalau dia Tuhan atau Allah gitu Pak. Oke. Dia menentang. Ya, menentang seperti nggak percaya, nggak menentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu menentang. Jadi dia anti gitu Pak. Ya. Nggak ikut-ikutan. Oh ya, terima kasih. Kan seperti ISIS gitu loh Pak. Ya, oke, makasih. Jadi yang menentang ya, yang menentang, yang melawan Kristus, saudara. Oke, terima kasih. Lalu Bu Jenny, kalau mendengar tentang antikristus itu apa? Bisa menjelaskan? Ya, shalom Pak Tim. Shalom ya. Maaf, ini kamera saya nggak bisa dibuka. Ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita sudah kenal semua. Kalau menurut saya antikris itu ya yang sama tadi menentang, melawan, yang memusuhi Kristus, orang yang memusuhi Kristus yang tidak senang dengan, tidak suka dengan, tidak percaya dengan Kristus. Oke, ya terima kasih. Yang memusuhi, ya, yang menentang, yang tidak percaya. Oke, Bu Seringatin, antikristus. Antikristus itu kalau menurut saya dia itu pribadi, Pak. Pribadi, oke. Terus? Jadi dia bisa penguasa secara politik, terus bisa juga bahkan orang-orang yang ada di dalam gereja yang akhirnya ajarannya menjadi bidat. Atau bisa juga orang-orang yang seperti tadi sudah dikatakan oleh beberapa rekan yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Tapi lebih dari itu, mereka semua ini adalah alat yang dipakai oleh iblis. Terima kasih, itu aja Pak. Ya, makasih, saudara. Oke, Bu Jena, antikristus. Ya, Pak Tim. Ya. Antikristus itu bagi saya sih ajaran atau paham yang menolak, melawan, menentang Kristus. Dari secara global menentang kekristenan. Cuman yang saya di pikiran saya itu mungkin dengan berjalannya zaman sampai dengan sekarang, kalau dikaitkan dengan dunia saat ini, itu membuat kita tuh takut. Jadi kadang kalau dengar, oh antikris, kita tuh sudah takut gitu loh. Karena katanya paham antikris itu seolah-olah merongrong orang Kristen gitu loh.
Jadi kita tuh ditakut-takuti. Oh, nanti kalau orang Kristen, kalau mau ini dipersulit, gini. Nah, itu yang ada di pikiran kita, bisa seperti itu. Itu, Pak. Makasih. Oke, ya terima kasih. Sekarang Pak Nahum. Pak Nahum. Ini cucu saya nih, ini gangguan. Ya, enggak apa-apa. Suaranya kedengaran kok. Ya, kalau kami yang dimaksud dengan antikristus itu bisa juga tidak harus oknum, tapi teologis yang juga menentang Kristus. Jadi kalau menurut saya juga bisa oknum, tapi juga teologis. Jadi pengajaran. Gitu. Oke. Cara singkatnya. Ya, jadi bukan hanya pribadi, tapi pengajaran yang menentang Kristus gitu ya, Pak ya. Oke, ya terima kasih Pak Haryono. Habis itu Ibu Indah ya. Apa itu antikristus? Ya Pak. Ya kalau menurut saya antikristus itu dalam pola pemikiran saya yang lama, yang dulu Pak ya. Sebelum betul-betul mengerti itu ada satu oknum atau tokoh di dunia yang mempunyai pengaruh atau power seperti Kristus. Tapi sebetulnya dia itu menentang. Betul-betul dia membawa setiap kita orang Kristen itu ke arah yang salah. Jadi tokoh yang betul-betul berpengaruh. Tapi dengan berjalannya waktu, setelah saya lebih banyak, ya sedikit banyak lebih ngerti, ya kalau antikristus itu pemikiran sederhana itu orang yang menentang Kristus gitu aja, baik itu ajaran orang atau tokoh atau siapapun juga yang tidak sesuai dan tidak menyukai Kristus, yaitu antikristus. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Bu Indah, kalau mendengar antikristus, apa itu Bu Indah? Ada Bu Indahnya? Oke, Cahyo, gimana Pak Cahyo? Aduh, suaranya kok bisa? Oh, tetap nggak kedengaran nih. Oh iya, orang yang murtad Pak. Oh, orang yang murtad. Oke. Mau seenak dewe seperti dia itu, lo aku lo Tuhan anu, iku sing paling kuasa, ngono lho, kayak kuasa-kuasa, tapi akhirnya kayak tibakno orang sing anu nggak mau bertobat itu loh, orang nggak mau bertobat, mau sok kuasa. Oke, ya makasih Bu Indah, sok kuasa ya, nggak mau bertobat. Ya, oke, terima kasih. Ya, Cahyo tadi mau bicara, Pak Cahyo? Oh, hilang. Oke, sudah semua. Oh, Bu Meta nih terakhir. Bu Meta, antikristus apa ya? Halo, Pak. Ya, Bu. Ya. Antikristus apa, Bu Meta? Antikristus, kalau menurut saya secara pribadi, pengertian saya nih, Pak. Ya. Antikristus itu adalah orang-orang yang bersama dengan Kristus tapi melawan Tuhan Yesus, Pak. Oh. Bersama dengan Kristus tapi melawan Tuhan Yesus ya. Maksud saya bisa jadi dia ada di dalam, bisa jadi dia ada di dalam gereja, tetapi dia melawan Kristus. Oke. Bisa jadi dia orang Kristen juga, Pak. Ya. itu saja, ya. Pak. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sudah menjawab ya semua. Kalau dirangkum ya, dijadikan satu itu semuanya benar itu tadi. Jadi sebenarnya kalau mau jujur siapakah antikristus? Apakah sudah ada? Jawabannya sudah ada atau belum? Sudah ada. Tadi Bu Meta bilang ada di gereja. Waduh, ini mengerikan ini. Apa maksudnya? Nanti kita akan lihat ya. Jadi intinya adalah anti dan Kristus. Saudara-saudara, anti itu artinya melawan, ya, atau menolak atau menentang.
Itu artinya anti. Jadi yang menolak Kristus, yang menentang Kristus, yang melawan Kristus, itu namanya anti-Kristus. Lalu ada arti yang kedua yang Bapak Ibu belum singgung sama sekali, yaitu menempatkan diri seperti Kristus. Ya, ingin berkuasa, ya, ingin mengambil alih Kristus dari posisinya. Nah, itu juga namanya adalah anti-Kristus. Ya, tadi sudah ada satu yang menjawab. Jadi ada dua, yang melawan, yang menentang, yang menolak Kristus, pribadi maupun tadi Pak Nahum ajaran, betul, yang melawan ajaran Alkitab. Nah, itu namanya sudah anti-Kristus juga. Lalu arti yang kedua adalah yang memposisikan dirinya seperti Kristus. Jadi mengambil alih posisi Kristus, digantikan dia. Nah, itu juga namanya anti-Kristus. Nanti kita akan lihat tokoh-tokoh di dalam sejarah, Bapak Ibu, ya, di Alkitab juga muncul orang-orang yang sudah bertindak sebagai anti-Kristus. Saudara-saudara. Oke, ayatnya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19. Saya bacakan ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19. Nah, ini muncul di sana. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi Bapak Ibu lihat di situ ya, Rasul Yohanes sudah memberitahu kepada orang percaya ya. Dikatakan waktu yang terakhir seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Berarti ada dua ya Bapak Ibu ya. Seorang antikristus akan datang, lalu ada yang telah datang, yang telah bangkit. Ya, dikatakan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ya, apa maksudnya? Nah, kita lihat, saudara-saudara. Sebelum itu, secara konteksnya, kalau kita melihat 1 Yohanes secara keseluruhan, nah kita tahu ini dulu ya pengantarnya, surveinya dulu. Jadi yang menulis Rasul Yohanes, lalu tahun penulisan itu sesudah tahun 80 Masehi, sewaktu Yohanes tinggal di Efesus, saudara-saudara. Nah, lalu penerima suratnya, kalau kita lihat, satu jemaat di Asia Kecil yang mempunyai hubungan yang erat dengan Yohanes, itu pasal-pasalnya ya. Para pembaca berlatar belakang kafir, karena tidak ada kutipan perjanjian lama di surat tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu baca 1 Yohanes itu tidak pernah disinggung tentang perjanjian lama, Bapak Ibu. Ya, jadi ditujukan kepada orang kafir di sini artinya di luar Yahudi. Ya. Nah, apalagi disinggung pasal 5 ayat 21 di 1 Yohanes. Dikatakan apa? Hei anak-anakku, waspadalah terhadap penyembahan berhala. Ya, itu ayat yang terakhir, pasal 5 ayat 21 itu ayat terakhir. Nah, penyembahan berhala ini kan konteksnya walaupun orang Israel pernah juga menyembah berhala ya, patung lembu emas katakanlah Keluaran pasal 32. Tapi umumnya orang non Yahudi itu Allahnya adalah berhala. Ya, dewa-dewinya yang menganggap berkuasa itu adalah berhalanya itu. Nah, kalau saudara lihat 1 Yohanes pasal 5, kan di situ disinggung juga tentang dosa yang apa saudara? Mendatangkan maut ya, dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, itu jelas sekali. Dosa yang mendatangkan maut itu ya pasal 5 ayat 21. Apakah itu penyembahan berhala saudara-saudara? Secara konteks dekatnya. Buktinya apa? Keluaran 32 itu saudara-saudara, ketika orang Israel menyembah patung lembu emas, walaupun Musa sudah minta ampun, saudara-saudara ya, 2 loh batu dihancurkan seolah-olah hukum tidak berlaku, saudara-saudara, orang Israel juga yang menyembah patung lembu emas juga binasa. Nah, itu yang dimaksud dosa yang mendatangkan maut, yaitu penyembahan berhala. Kalau konteks jauhnya ya mengucap Roh Kudus dan lain sebagainya. Tapi dalam 1 Yohanes, dosa menyembah berhala itu benar-benar mengerikan, saudara, karena hukumannya fatal, yaitu langsung mati. Saudara. Jadi jangan main-main menduakan Tuhan, istilahnya seperti itu. Kalau kita belajar kitab Raja-Raja, kitab Samuel,
terutama raja-raja, itu ada raja-raja yang satu sisi membangun mezbah untuk Tuhan, satu sisi masih membiarkan ada mezbah untuk berhala, Bapak Ibu. Ya, ingat 1 Raja-Raja pasal 3. Di situ Raja Salomo mengambil anaknya Raja Fir'aun. Ya, walaupun pasal 2 Daud yang mau mati itu sudah berpesan kepada Salomo supaya tetap setia kepada Tuhan, beribadah, mengikuti ketetapan dan peraturan Tuhan. Lalu Salomo berjanji, sebab kalau itu dilakukan, Daud berkata, kerajaanmu akan kokoh, ya, dan kemuliaan kemegahannya akan luar biasa. Nah, Salomo ingat itu. Makanya saudara, dia mengikuti jejak ayahnya. Tapi saudara kompromi akhirnya karena mengambil anak Raja Fir'aun, kafir, penyembah berhala. Nah, akhirnya Salomo di 1 Raja-Raja pasal 3, walaupun tidak meninggalkan Tuhan, tapi bangun 2 mezbah. Nanti baca ya, 1 Raja-Raja 2, pasal 1, pasal 2, pasal 3. Saudara. Akhirnya Raja Salomo bangun 2 mezbah. 1 untuk Allah, 1 untuk berhala. Lalu berikutnya yang terkenal dengan doanya. Permintaannya Salomo ya, di dalam penglihatan, Tuhan menampakkan diri dan berkata, Salomo, engkau minta apa? Permintaanmu akan kukabulkan. Nah, kalau saudara diberi kesempatan oleh Tuhan untuk minta, kita akan minta apa, saudara-saudara ya? Macam-macam lah mintanya. Tapi Salomo di situ tidak minta kekayaan, tidak minta kehormatan, kemuliaan, tapi dia minta hikmat, hati yang bisa menimbang, saudara-saudara ya, perkara yang baik dan jahat, benar dan salah. Ya, minta bijaksana dari Tuhan. Karena dia masih muda waktu itu dan dia memimpin banyak orang Israel sehingga perlu hikmat. Lalu Tuhan menjawab, saudara, permintaannya dikabulkan. Permintaannya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi permintaan sesuai dengan kebutuhan, bukan permintaan sesuai dengan keinginan, saudara, dikabulkan oleh Tuhan. Dan seterusnya, nanti Bapak Ibu baca. Nah, Bapak Ibu lihat kompromi. 1 Allah, 1 berhala. Nanti seterusnya, walaupun dikatakan kerajaannya kokoh, ternyata kan nggak kokoh, saudara-saudara. Akhir hidupnya kacau, banyak istri dari bangsa non-Yahudi, lalu hatinya dicondongkan kepada berhala, lalu klimaksnya adalah kerajaannya pecah. Gitu ya. Kerajaannya pecah dari 2, kerajaan Israel, utara, kerajaan selatan di Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Dan apakah berlarut-larut? Nah, masa tua, dia menulis kitab Pengkhotbah, saudara-saudara, lalu dia berkata apa? Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1, saudara. Terus dia baca, dia tulis, lalu muncullah satu kalimat di situ, anak-anakku. Nah, dia sebut anak-anakku karena dia sudah tua ketika menulis kitab Pengkhotbah ya, membuat banyak buku tidak akan ada habisnya dan belajar itu melelahkan badan. Nah, maksudnya apa di situ? Kalau begitu nggak usah belajar, Pak, nggak usah baca buku, bukan, saudara. Maksudnya Salomo di situ adalah belajar mengingat Sang Pencipta. Sekali lagi ya, itu tidak boleh dilepaskan di pasal 12 ayat 1. Karena pasal ayat sebelumnya, Salomo berkata, hei pemuda bersukarialah pada masa mudamu, bersenang-senanglah, turutilah keinginan hatimu, keinginan matamu ya, semuanya. Tapi ingatlah, semuanya akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Lalu dia bilang, ingatlah penciptamu pada masa mudamu sebelum hari-hari yang malang, yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku. Artinya apa? Sudah terlambat. Jadi Bapak Ibu mengenal Tuhan, belajar mengenal Allah, itu memang melelahkan. Dalam arti sudah belajar seperti itu, toh pengertian kita, pemahaman kita, pengenalan kita akan Tuhan pun belum sempurna dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana kalau nggak belajar kalau begitu? Ya tambah nggak akan memahami atau mengerti Tuhan, atau mengerti firman Tuhan. Wong yang belajar saja nggak ngerti-ngerti, Bapak Ibu, apalagi yang tidak belajar sama sekali. Nah, oleh sebab itu kita ada kelas di Berea ini setiap Senin, supaya kita lebih lagi mempelajari firman dan kita boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Nah, jadi saudara, itu konteksnya. Jadi menyembah berhala hukumannya fatal. Nah, Yohanes mengenal dekat para penerima surat tersebut sehingga ia menyebut anak-anakku. Oke, tujuannya apa? Nah, ini Bapak Ibu lihat ya. Yang pertama untuk memberi nasihat tentang sikap para pembaca
dalam menghadapi guru-guru palsu yang menyangka Yesus adalah Kristus. Tadi Pak Johan sudah mengatakan siapa itu? Mereka adalah antikristus. Jadi antikristus itu siapa? Guru-guru palsu, Bapak Ibu. Ya, yang ajarannya menyangkal Yesus adalah Kristus. Yang ajarannya, saudara-saudara, menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan dikatakan yang menyangkal Bapa maupun menyangkal anak. Nah, itu adalah antikristus. Jadi pada waktu Rasul Yohanes menulis surat itu sudah muncul, makanya tadi dikatakan banyak antikristus. Ya, banyak bangkit antikristus. Artinya apa? Guru-guru palsu di situ. Nah, kalau kita hubungkan dengan masa sekarang, apakah sudah ada? Sudah ada sangat banyak, ya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena mereka menyangkal ketuhanan Kristus, menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Saudara, mereka adalah antikristus. Di dalam pasal 2, 1 Yohanes ayat 19, 22 dan pasal 4 ayat yang ke-3. Lalu yang kedua, untuk menekankan kesucian hidup. 1 Yohanes 3 ayat 7 harus hidup dalam kebenaran. Lalu yang ketiga, tujuan 1 Yohanes untuk memberikan dorongan yang positif supaya percaya anak Allah dan akibatnya memiliki hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, ciri khas dari surat ini adalah perhatikan Yohanes memakai beberapa istilah tentang musuh-musuh orang Kristen. Nah, lihat ya Bapak Ibu ya. Lebih tepatnya adalah yang memusuhi orang Kristen. Ya, yang sejati maksudnya. Memang kita nggak boleh punya musuh, saudara-saudara. Ya, bahkan Tuhan mengatakan apa? Jangan kau kutuki kalau seandainya ada musuh itu, tapi doalah dan mintakanlah berkat. Begitu ya. Tapi kita bisa melihat di situ diperkenalkan, saudara-saudara, musuh-musuh orang Kristen adalah yaitu tadi antikristus, ya istilahnya, pendusta-pendusta, kemudian orang-orang yang berusaha menyesatkan mereka dan nabi-nabi palsu. Nah, itu yang disebut, ya, saudara-saudara. Jadi musuh-musuh orang Kristen adalah antikristus pasal 2:18, pendusta-pendusta pasal 2:22, orang-orang yang berusaha menyesatkan orang Kristen pasal 2:26 dan nabi-nabi palsu. Oke, coba kita lihat berikutnya, saudara. Nah, ciri khasnya apa pengajaran mereka? Menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus pasal 2 ayat 22 sampai 23. Ini yang penting, mengajarkan bahwa kesucian hidup tidak penting. Mereka berkata bahwa orang-orang Kristen dapat mengenal Allah tanpa menuruti perintah-perintahnya. Bapak Ibu, bisakah? Saya dan saudara ingin mengenal Tuhan, tapi tidak taat perintahnya. Ingin mengenal Tuhan, tapi tidak pernah taat membaca bahasa Alkitab, merenungkan firman itu siang dan malam. Bisa tidak, saudara-saudara? Sebab kalau kita ingin mengenal Tuhan yang benar, mengenal Kristus yang benar, saudara-saudara, bacalah firman-Nya. Bacalah Alkitab. Kita akan ketemukan Kristus yang benar. Kalau kita baca selain Alkitab, kita akan menemukan Kristus yang lain, saudara-saudara. Nah, jadi apakah bisa orang Kristen itu mengenal Allah tapi tanpa hidup dalam kekudusan, tanpa mentaati firman-Nya, saudara? Nah, tapi guru palsu itu mengajarkan bisa. Makanya 1 Yohanes 3 ayat 3, ayat 7 sampai 10 mengatakan apa? Menurut Yohanes tidak mungkin mengenal Kristus dan pada waktu yang sama tetap hidup dalam dosa. Saudara. Makanya dia menekankan tentang orang yang sudah lahir baru, lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, karena benih ilahi ada di dalam dirinya. Saudara. Artinya lagi adalah present continuous tense, ya. Terus-menerus. Seperti apa gambarannya? Kedipan mata kita, Bapak Ibu. Siapa yang melihat tayangan ini, slide ini tidak berkedip, saudara-saudara. Tidak mungkin, otomatis berkedip. Seperti ombak di pantai. Walaupun tidak musim angin, tetap berombak, saudara-saudara. Nah, apa artinya? Itu artinya hidup dalam dosa, saudara-saudara. Makanya disebut tidak pernah hidup dosa lagi, tidak berbuat dosa lagi, ya. Nah, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, lalu berikutnya, saudara-saudara, kalau kita lihat ya, yang ketiga, nah, antikristus itu
menganggap diri lebih rohani daripada orang Kristen lainnya. Pengajar sesat ini mengakui memiliki penyataan rohani yang khusus. Nah, Bapak Ibu hati-hati ya. Ini kembali lagi, maafkan ke aliran-aliran penglihatan itu ya, saudara-saudara ya. Nah, bukankah saudara, di YouTube ya banyak ajaran, terutama waktu Jumat Agung kemarin kan perjamuan kudus Bapak Ibu ya. Semua gereja mengikuti perjamuan kudus ya, setelah firman Tuhan lalu sakramen perjamuan kudus. Coba itu artinya kan bisa macam-macam tuh Bapak Ibu ya. Malah ada yang makan minum ini tidak bisa kena COVID-19. Wah, ada yang ngomong begitu saudara-saudara ya, hamba Tuhannya. Nah, ini roti yang turun dari surga, katanya begitu. Kalau kita makan, kita yakini itu tubuh Yesus, itu darah Yesus. Waduh, saudara-saudara. Padahal Alkitab itu tidak pernah ngajar yang seperti itu, saudara. Ya, oke. Jadi merasa lebih rohani, ajarannya lebih benar dibanding yang lain. Bahkan ditambah dapat pernyataan lah, dapat penglihatan dan lain sebagainya. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya, hati-hati. Mereka menganggap diri lebih rohani dibanding yang lain. Oke, kita lihat berikutnya. Para pembaca harus bersikap melawan pengajaran sesat itu. Dengan cara apa? 1 Yohanes, nanti baca, saudara pelajari. Syaratnya di situ dikatakan harus bersikap tinggal di dalam Kristus, mengejar kesucian hidup, ya artinya hidup, ya karena firman Tuhan juga memberitakan, dan kejarlah kekudusan gitu ya. Yang lalu masih ingat ya di kelasnya Pak Johan itu ya. Kita ini bisa nggak hidup kudus? Sudah kudus apa belum? Ya belum. Ketika dibaca, oh ternyata sudah. Ya arti kesucian yang seperti apa? Secara status, ya melalui kurban Kristus, saudara baca Roma pasal 5, kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan secara status. Tapi yang kedua, dalam pengalaman hidup kita harus berusaha hidup kudus. Nah, nanti yang ketiga setelah di surga, pasti ketemu orang-orang kudus semua di sana. Saudara. Oke, yang ketiga, memelihara kasih persaudaraan, menghindari kebimbangan, menguji setiap roh, ya, percaya kepada Kristus, sebab iman yang dikatakan kepada Kristus itu dapat mengalahkan dunia. Nah, itu ada pembahasan khusus nanti. Kita fokus ke sini. Oke, kita ulang lagi Bapak Ibu. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Ya, ini ringkasannya ya. Tadi dikatakan waktu yang terakhir. Kemudian seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Lalu yang keempat, seperti Bu Meta tadi jawab ya, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Siapa kita di sini? Orang percaya, orang Kristen, saudara ya. Mereka berasal dari orang percaya. Waduh, mengerikan. Nah, nanti kita akan lihat, saudara. Nah, waktu yang terakhir. Nah, kalau saudara belajar bahasa Yunani, di situ waktu itu diterjemahkan dari kata Yunani hora. Muncul 106 kali, artinya bisa jam, waktu, saat, saudara, atau seketika. Nah, itu ya, yang diterjemahkan waktu, yang diterjemahkan waktu. Lalu yang terakhir, eskaton. Saudara ya, 52 kali tertulis dalam PP, ya artinya terakhir ya, atau kedua atau akhirnya. Bisa menunjuk tempat, urutan, kedudukan atau waktu. Nah, apa yang dimaksud di dalam bagian ini? Dan kapan waktu yang terakhir? Apakah sudah terjadi? Apakah belum terjadi, Bapak Ibu? Nah, coba kita lihat berikutnya, saudara. Matius 24 ayat yang ketiga. Coba kita baca dulu ya, saudara. Matius 24 ayat yang ketiga. Silakan membuka Alkitab masing-masing, saudara. Dikatakan istilah Yesus itu akhir zaman. Ya, ada akhir zaman atau zaman akhir, saudara. Coba lihat. Matius 24 ayat yang ketiga. Silakan seorang mau membaca, Bapak Ibu. Silakan. Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Ada yang mau membantu membacanya? Matius 24 ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Silakan. Ya, mari. Matius 24 ayat yang ketiga. Ya. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi,
Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Oke, sambung Pak Ben. 24 ayat 42 sampai 44. Ya, disambung 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, terima kasih. Jadi saudara-saudara, akhir zaman yang dijelaskan oleh Yesus khotbah pada murid-muridnya tentang akhir zaman itu artinya adalah kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ya, kesudahan zaman tadi. Kesudahan dunia ini. Nah, itu namanya akhir zaman. Nah, kalau ditanya sekarang sudah akhir zaman? Saudara, belum ya. Karena Tuhan belum datang. Makanya tadi dikatakan berjaga-jagalah. Ya, dia datang seperti pencuri dan lain sebagainya. Jadi akhir zaman itu adalah satu kali, saudara, Tuhan datang. Atau kiamat, saudara ya. Sudahan dunia ini, tadi kata Alkitab. Nah, sekarang ada istilah lagi zaman akhir, saudara. Oke. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya, gantian yang lain mau baca silakan Bapak Ibu. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 2 saja. Silakan. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 ya, Pak. Ya, 1 sampai 2 aja, Pak. Nah, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Yang 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Amin. Ya, terima kasih. Jadi, kalau penulis Ibrani membagi 2 zaman, saudara-saudara. Zaman dahulu dan zaman akhir. Ya, zaman dahulu itu dikatakan Tuhan berbicara berulang kali melalui para nabi dengan berbagai cara melalui para nabi. Berarti ini adalah perjanjian lama. Ya, Bapak Ibu. Lalu setelah itu Yesus datang, dikatakan Tuhan berbicara dengan perantaraan anaknya yaitu Yesus Kristus. Jadi pada zaman dahulu dan zaman akhir. Jadi batasnya adalah kedatangan Kristus yang pertama, saudara, sampai dia datang kembali, itu namanya zaman akhir. Jadi sekarang inilah, saudara-saudara, zaman akhir. Ya, amin ya. Oke, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Ya, jadi sekarang atau zaman gereja itu namanya zaman akhir. Tuhan berbicara melalui Kristus, saudara-saudara. Ya, di abad pertama Kristus datang, lalu setelah itu dia mati, dikuburkan, saudara-saudara, bangkit dan naik ke surga, lalu Roh Kudus dicurahkan. Nah, inilah zaman gereja atau yang disebut dengan zaman akhir. Lalu jemaat, saudara-saudara, gereja mendapatkan kenyataan dari mana? Dari firman Tuhan, dari Alkitab yang sudah dibukukan, Bapak Ibu, yang ada di tangan kita, yang kita pelajari pada malam hari ini. Makanya, saudara-saudara, kalau kita belajar Alkitab, kita harus menemukan Kristus di situ. Harus melihat Kristus di situ, saudara. Karena Tuhan menyatakan diri melalui Kristus. Oke, sekarang kita masuk ke poinnya, saudara-saudara. Apakah antikristus itu? Tadi 1 Yohanes 2, 18-19, ayat 22, ayat 4, pasal 4 ayat 3, dan 2 Yohanes ayat 7. Nah, itu disinggung tentang antikristus. Dikatakan, yang kedua, seorang antikristus akan datang. Seorang, kata Alkitab. Nah, berarti kan pribadi tunggal, saudara-saudara. Siapa? Ya, akan datang, sedang datang, sudah datang. Saudara-saudara ya. Kalau mau jujur, ya, akan datang tadi dikatakan, saudara, seolah-olah kita berpikir belum. Ya, nanti klimaksnya, puncaknya. Saudara, itu maksudnya. Tapi kalau mau jujur, siapa sebenarnya? Saudara, tadi sudah ada yang menjawab ya. Sebenarnya ya si iblis itu. Makanya di WA group yang lalu ada yang bertanya. Ya, Pak Cornelius kalau nggak salah.
Itu antikristus sudah muncul di kitab Kejadian ya Pak. Kan saya jawab, kalau Bapak Ibu ingin ikutin di grup ya, grup kelas kita Berea, saya jawab, oh sudah. Kapan? Ya di kitab Kejadian itu. Dalam bentuk dikatakan ular kan di situ. Saudara, Kejadian pasal 3 ayat 1, ya, ular datang, lalu Kejadian 3 ayat 15, di situ ada janji Tuhan, di situ ya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular, kepalamu. Nah, itu loh saudara-saudara, dikatakan juga antikristus. Kenapa? Karena sesuai dengan definisi namanya yang melawan. Saudara. Terus berperang ya antara keturunan perempuan ya dengan si ular itu tadi. Dan kita dikuatkan dengan Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Namanya itu ada 4 ya. Iblis, ular tua, naga besar, saudara. Satunya lagi iblis, ular tua, naga besar, Satan. Ya, ada 4 itu namanya. Jangan ditambahin nama lain lagi ya. Lucifer atau apa itu enggak ada saudara-saudara ya. Itu namanya si iblis. Boleh disebut iblis, boleh disebut Satan, boleh disebut ular tua, boleh disebut naga besar. Saudara. Nah, coba lihat di Ayub 26 ayat 12-13. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Ini Rahab bukan wanita yang di kitab Yosua, bukan saudara. Tapi nama lain dari si ular itu. Ya. Oke, berikutnya. Mazmur 89 ayat 11. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh, dengan lenganmu yang kuat telah mencerai-beraikan musuhmu. Nah, Rahab di sini sekali lagi ada hubungannya dengan Ayub tadi, ya. Siapa? Yang jelas bukan perempuan di kitab Yosua. Lalu Yesaya 51 ayat 9, Saudara. Dikatakan, engkaulah terjagalah. Kenakanlah kekuatan hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab yang menikam naga sampai mati? Perhatikan, keturunan dahulu kala pada zaman purbakala sudah muncul. Ya, digambarkan apa? Meremukkan si Rahab atau meremukkan. Ingat, kata itu muncul di Kejadian 3 ayat 15 ya. Keturunanmu akan meremukkan kepala si ular itu. Jadi Rahabnya adalah si ular itu, saudara. Di ayat 27 ayat 1, pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedang yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Waduh, saudara-saudara, ini gambarannya mengerikan semua ya, saudara ya. Ular, ditambah lagi namanya ular yang meluncur, ular yang melingkar, Lewiatan, ular naga lagi. Saudara. Nah, siapa? Saudara. Siapakah yang digambarkan Rahab, naga, ular yang tangkas, atau yang meluncur, atau yang melingkar, atau Lewiatan tadi? Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarah ya, nah ini sudah muncul nih, tahun 168 sebelum Masehi, Bapak Ibu, yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel di dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 31 dan pasal 12 ayat 11, yaitu seorang raja yang namanya Antiochus Epiphanes. Ini benar-benar digambarkan antikris itu Rahab, naga, ular itu tadi, atau Lewiatan itu tadi, saudara-saudara. Kenapa digambarkan seperti itu? Kenapa disebut seperti itu? Karena Raja Syria ini yang membinasakan orang Yahudi. Bayangkan, saudara. Umat pilihan Tuhan dibunuh, dibinasakan oleh dia. Lalu mempersembahkan daging babi. Ya, bukan babi, Bapak Ibu, di bait Allah dan mencurahkan darahnya. Nah, bait Allah bagi orang Yahudi itu benar-benar bait suci, saudara. Dan kalau kita lihat menurut hukum Taurat, babi kan binatang haram. Nah, Antiochus Epiphanes ini menyembelih babi lalu mencurahkan darahnya di atas mezbah. Waduh, ini perkara yang sangat dibenci oleh orang Yahudi, saudara-saudara. Ini benar-benar seorang antikristus, melawan ketetapan, melawan hukum Tuhan, saudara. Dan itu sudah muncul, ya. Lalu mengisi kamar-kamar bait suci dengan pelacur-pelacur.
Coba saudara lihat, ini keterlaluan ya. Nah, itu yang dimaksud dengan antikristus pada masa itu. Lalu yang kedua, kaisar. Pembinasa yang keji disebutkan di Matius 23 ayat 15, Markus 13 14. Jadi yang dimaksud pembinasa keji tahun 37 itu, saudara-saudara, ya, itu adalah kaisar yang namanya Gaius Caligula. Ya, 37 sampai 41 ya, saudara-saudara ya. Dia memerintah sebagai kaisar pada tahun itu. Nah, kalau kita lihat, saudara-saudara, Yesus berkata kalau muncul pembinasa keji, nah itu yang dimaksud. Ya, nah kita memang perlu bukti sekunder ya, buku-buku di luar Alkitab yang mendukung kita cari, Bapak Ibu. Nah, jawabannya di sana. Pada masa awal pemerintahannya ia sangat disukai karena mengampuni tawanan politik, menurunkan pajak, mengadakan hiburan. Tapi setelah itu ia menuntut supaya dipuja sebagai dewa, didirikan patung namanya patung Caligula. Coba saudara lihat ya. Tadi kata antikristus adalah yang melawan, yang pertama. Yang kedua adalah memposisikan dirinya seperti Kristus. Nah, ingin disembah, ingin dipuja, ingin dijadikan Tuhan. Saudara. Jadi kalau kita lihat di sini Kaisar Roma yang kejam itu, saudara, itulah. Nah, kalau di Perjanjian Lama itu siapa? Nebukadnezar, saudara ya. Itu juga akhirnya kan sombong ya. Nah, itu yang dikatakan oleh Yesaya itu loh Bapak Ibu, pasal 14. Engkau naik di tempat yang tinggi ya, kerajaanmu seperti taman surga. Ya memang dia megah, saudara, bajunya mewah dan lain sebagainya. Tapi karena dia berkata aku tidak menyamai Allah yang maha tinggi, ya saudara, engkau bintang timur putra fajar, saudara, engkau diturunkan serendah-rendahnya, dan akhirnya apa? Dia seperti lembu makan rumput serendah-rendahnya, dihinakan Tuhan serendah-rendahnya. Nah, Yesaya 14 itu sebenarnya bicara ejekan terhadap Raja Babel yang sombong. Siapa? Ya Nebukadnezar sebenarnya. Jadi umumnya saudara-saudara, baik raja atau kaisar, kalau patungnya didirikan itu setelah dia mati. Ya, kalau sudah mati, lalu patung didirikan, lalu orang menyembah. Tapi Nebukadnezar, kemudian Gaius Caligula, waktu masih hidup, saudara-saudara, dirikan patung, lalu orang Kristen, khususnya umat Tuhan, suruh menyembah. Nah, kalau konteks Perjanjian Baru tidak mau menyembah, saudara, semua dimasukkan penjara, lalu dibunuh, dan diadu binatang buas, dan lain sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Makanya mereka antikristus, ya, saudara, antikristus. Hidupnya boros dengan menghamburkan harta benda kerajaan. Untuk mengembalikannya, ia memakai cara kekerasan dengan penyitaan harta benda, warisan dipaksakan, dan segala bentuk pemerasan. Akhirnya ketika kelalimannya sudah melewati batas, ia dibunuh oleh seorang perwira pasukan pengawal kekaisaran. Lalu menurut 2 Tesalonika 2 ayat 3-10, kalau sudah lihat, siapa antikristus itu? Manusia durhaka. Ya, lawan yang meninggikan diri, duduk di bait Allah, sudah ya. Gaius Caligula juga, Antiochus Epiphanes juga menyatakan diri sebagai Allah, kemudian disebut pendurhaka, melakukan pekerjaan iblis, melakukan mujizat palsu, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut antikristus. Lalu menurut Wahyu, pasal 13 ayat 1, 16, 13, 19, 20 ayat 11, di situ disebut binatang buas. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini simbol-simbol semua. Simbol siapa? Yang disebut binatang buas atau monster itu, Bapak Ibu, adalah Kaisar Nero yang sangat kejam itu. Ya, Paulus saja mati di tangan Kaisar Nero, dipenggal kepalanya, Bapak Ibu ya, dan orang Kristen yang lain menyiksa orang Kristen dengan membakar di sebuah tiang sebagai obor di waktu malam. Memang dia orang yang gila benar, saudara-saudara, sampai disebut monster ya, saudara, karena raja tega, nggak peduli sama sekali. Kalau orang Kristen tidak mau mengakui dia Kaisar adalah Tuhan, mereka ditangkap, diikat sebuah tiang, disiram minyak, lalu dibakar, saudara-saudara, dinyalakan di tengah tamannya pada waktu malam. Ibu bisa bayangkan, itulah antikristus. Sampai di sini dulu, saya beri kesempatan untuk berdiskusi, Bapak Ibu Saudara. Silakan. Kita lanjutkan minggu depan materinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang hal ini, Bapak Ibu. Ya, silakan, saudara.
Silakan Pak Egi untuk saya nah yang bagaimana dengan simbol 666 itu Pak? Yang banyak disimpulkan sebagai antikristus. Kata 666. Jadi ketemu angka ini menjadi angka yang gimana gitu. Nah sekarang juga gara-gara itu 66 itu dikaitkan juga dengan vaksin COVID. Nah ada teman saya bilang saya masuk neraka karena tidak percaya Alkitab bahwa vaksin itu adalah antikristus katanya. Sampai dia bilang nggak mau vaksin. Itu bagaimana Pak? Oke, bagus ya, saudara. Sekarang siapa yang punya motor atau mobil platnya L atau AG 666? Ada nggak saudara-saudara? Kalau saudara beli motor atau setelah 5 tahun platnya ganti itu, kira-kira Bapak Ibu mau nggak? Pernah lihat tidak di jalan mobil atau motor yang platnya 666 itu tadi? Kasih saya aja. Iya mau Pak. Mahal. Mau ya? Itu plat mahal itu. 3 angka ya. Itu plat mahal itu sebenarnya saudara-saudara. Apakah kita langsung berkata, wah itu mobil itu yang memilikinya itu sesuai STNK-nya itu atau BPKB-nya itu antikris itu, begitu saudara? Ya itu benar, kasihkan saya saja kalau nggak mau ya, benar itu Pak ya, kasihkan saya saja. Nah, kenapa saya juga bingung ya, kalau kena 666 kok selalu dihubungkan dengan antikristus, vaksin dihubungkan antikristus, ya, apalagi chip ya dihubungkan antikristus, semua dihubungkan dengan antikristus. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat ya di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Memang ini lagi booming lagi ya. Sebenarnya dari dulu sudah muncul, ini selalu muncul terus. Nah, sebenarnya yang mengajarkan seperti itu siapa? Kalau menurut 1 Yohanes tadi ya antikris yang mengajarkan. Yang tidak sesuai dengan kebenaran firman ya, yang berbeda dengan apa yang Alkitab ajarkan, itu ya antikris namanya, pengajar palsu. Ya, coba lihat di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-16 sampai dengan 18 ya. Di situ dikatakan dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Diberi tanda, tidak pernah dimasukkan. Saudara-saudara, ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara, saya hubungkan pasal 14 ayat 1. Jangan berhenti di situ bacanya. Pasal 14 ayat 1, lihat. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi ada 2 kelompok ini ya. Orang yang percaya kepada Kristus, saudara, dahinya tertulis nama Bapa dan nama Kristus. Pada malam hari ini Bapak Ibu percaya pada Kristus? Semua percaya ya? Nah, coba nanti di kaca lihat. Di kaca lihat ya, dahi kita ini ada nama Yesus enggak? Saudara, ada enggak? Hah? Enggak ada ya? Enggak ada loh, saudara. Ya, berarti itu kan kiasan figuratif yang artinya apa? Kita ini adalah milik Kristus. Ditandai. Saudara, sama seperti budak ya, kalau ditandai berarti itu milik tuan A, tuan B, tuan C, sehingga tidak bisa gonta-ganti budak, saudara, atau salah ambil dan lain sebagainya, enggak. Nah, itu. Nah, sekarang ayat di atasnya pasal 13 kan sama, saudara. Dikatakan apa? Diberi tanda. Ya toh, ayat yang ke-16 tadi, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, artinya itu adalah milik antikristus. Yang satu milik Kristus, yang satu milik antikristus. Siapa milik antikristus atau pengikut antikristus? Kita sudah belajar tadi. Siapa antikristus pada zaman surat Wahyu, saudara?
Ya, ada beberapa, bisa Nero atau Demetrianus, saudara-saudara, ya, Domitianus. Nah, ada lagi, saudara-saudara. Ini kaisar-kaisar sangat jahat. Nah, jadi suruh pilih nih sekarang. Kamu milik Kristus, ya sudah, ya, tapi kamu tidak bisa menjual membeli, tidak bisa transaksi. Kalau engkau milih aku, pengikut sang kaisar, bisa hidup enak, hidup nyaman, bisa bertransaksi. Makanya surat Wahyu itu kita melihat orang Kristen itu dianiaya, orang Kristen hidup dalam kondisi penderitaan, saudara-saudara. Nah, jadi kalau mau jujur ada hubungannya enggak? Karena ini peristiwanya di surat Wahyu itu, saudara-saudara, itu sudah terjadi. Ya, bukan akan terjadi. Ini yang kadang-kadang lupa ini, saudara-saudara. Ya, kan ada yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Yang akan terjadi kan kedatangan Tuhan kembali ke dalam dunia ini, saudara-saudara. Tapi ada yang sudah terjadi kan? Nah, yang sudah terjadi 7 jemaat di surat Wahyu itu sudah terjadi. Mereka dianiaya. Nah, mereka itulah, saudara, yang hidup pada masa kaisar-kaisar itu. Nah, jadi apakah tidak mau divaksin? Apakah calon penghuni neraka kalau sudah divaksin? Saudara, ya enggak toh. Wong namamu sudah tercatat di buku kehidupan kok. Saudara, sudah dijamin oleh Tuhan. Kok tiba-tiba gara-gara vaksin lalu dipindah oleh Tuhan, oh kamu nggak jadi ya, karena kamu pengikutnya antikristus, jadi masuk neraka. Ya nggak ada begitu ceritanya. Ya, seperti itu. Oke, itu Pak Egi dan yang lain silakan memberi tanggapan, kita berdiskusi di sini, silakan. Saya Pak Tim. Ya, sebentar. Pak Egi dulu gimana Pak Egi? Tanggapannya? Oh, sudah dianggap setuju ini. Ayo, Bu Sri. Ya, Bu Sri. Diam tanda setuju ya, Pak? Ya, diam berarti setuju. Ya, silakan. Kenyataannya, menanggapi yang tadi, Pak, terlebih dulu. Kenyataannya memang itu banyak yang hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa peristiwa itu belum terjadi, Pak. Jadi, karena itu terkadang ketika membaca surat Wahyu, itu banyak orang Kristen yang juga ketakutan. Maka karena itu akhirnya mereka mengharap rapture itu, Pak. Ya, ya. Oke. Ya, itu aja, Bu Sri. Pertanyaan saya, Pak. Ya. Tadi di dalam Alkitab itu disebutkan bahwa kita itu sudah tidak berbuat dosa lagi gitu ya, Pak. Nah, apa maksudnya? Apa maksud pernyataan itu, Pak? Bukankah kenyataannya kita masih bisa jatuh dalam dosa selama kita masih hidup di dunia ini? Memang kalau kita sudah diselamatkan, itu ketika jatuh di dalam dosa, kita tidak lagi menikmatinya, tetapi malah bersedih. Itu, Pak. Ya. Oke. Jadi ada dua. Yang pertama, saudara-saudara, kitab Wahyu itu sebenarnya waktu kita membaca bukan ketakutan, saudara-saudara. Masa firman Tuhan itu menakutkan, saudara-saudara? Justru sebaliknya, kalau baca kitab Wahyu itu malah terhibur. Karena ada pengharapan, walaupun orang Kristen dianiaya, saudara bersukacita. Kenapa? Karena Kristus sudah terlebih dahulu menderita. Ya, coba pasal 1 itu beritanya tentang Kristus. Ya, jadi itu saudara mempelajari kitab Wahyu atau mempelajari akhir zaman itu sebenarnya kita tidak boleh takut. Nah, justru kalau mau membuat orang Kristen atau jemaat takut itu malah aneh ini, saudara ya. Ajaran dari Tuhan apa bukan itu kalau begitu? Ya, oke. Ada yang mengatakan belum terjadi. Loh, Bapak Ibu, kalau kita lihat Wahyu, nah ini kuncinya ya. Coba Wahyu pasal yang ke-21 sebelum ke 1 Yohanes pasal 3 tadi ya. Coba kita lihat Wahyu 21 ayat yang ke saudara ya, Wahyu 21 ayat yang ke-5.
Wahyu 21 ayat 5, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat yang ke-6 perhatikan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Jadi bukan akan terjadi, saudara. Ini yang kadang-kadang lupa. Pasal 21 ayat yang ke-6a. Jadi peristiwa yang tertulis di surat Wahyu itu dikatakan semuanya telah terjadi pada masa itu, pada abad pertama. Saudara-saudara. Ya, clear ya? Oke, sekarang yang kedua, 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 tadi. Ya, coba kita baca ayatnya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kuncinya adalah lahir dari Allah. Sudah lahir baru apa belum? Kalau belum lahir baru, saudara, bisa hidup dalam dosa atau tinggal dalam dosa atau menikmati dosa itu. Tapi kalau sudah lahir baru, dosa itu menjijikkan, dosa itu memuakkan. Ya, saya masih ingat ada kesaksian yang berkata, saudara, sekarang saya sudah nggak mau lagi film porno, gitu saudara ya. Kalau dulu dinikmati, sekarang sudah tolak, nggak usah di-download, langsung dihapus. Nah, itu ada perubahan yang radikal seperti itu. Nah, pertanyaannya, masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa berdosa, bisa. Tapi ketika jatuh dalam dosa, berduka cita, bersedih atas dosanya itu tadi, dan setelah itu berbalik kembali kepada Tuhan. Ya, itu bedanya. Kalau belum lahir baru, terus tinggal dalam dosa, menikmati dalam dosa, terbelenggu ya dengan dosa itu. Tapi kalau sudah lahir baru, saudara, sudah tidak nikmat lagi yang namanya dosa. Kenikmatan itu ketika bersekutu dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, saudara, itulah yang menjadi sukacita dan kenikmatannya. Nah, itu Bu Sri. Silakan yang lain, Bapak Ibu, Saudara. Masih ada waktu? Ya, Pak Johan. Mau tanya Pak, Ya. ini masalah kerajaan 1000 tahun itu loh Pak. Kan di akhir zaman kan kerajaan 1000 tahun itu kan bukan terjadi setelah kedatangan Tuhan Yesus ya. Jadi sekarang ini kan sudah terjadi kerajaan 1000 tahun. Tapi di Wahyu 20 ayatnya yang keberapa saya lupa, itu kan disebutkan bahwa iblis itu dibuang ke dalam jurang, terus ditutup dengan materai supaya tidak menyesatkan bangsa-bangsa. Berarti kalau misalnya kerajaan 1000 tahun itu terjadi sekarang, berarti iblis tidak bisa menyesatkan dong, Pak. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Saudara, ingat, terima kasih Pak Johan. Kitab Wahyu itu kan banyak simbol-simbol. Ya, banyak lambang-lambang, figuratif ya. Kiasan-kiasan, Bapak Ibu Saudara, itu yang harus dipahami dulu. Nah, timbul pertanyaan, kenapa kok ada banyak kiasan, simbol kayak tadi binatang buas, betul kan? Apa itu binatang beneran? Ular berkepala 7. Ada di Jatim Park itu ya, patungnya itu. Pernah lihat nggak? Tapi mungkin sudah rusak apa diperbaiki. Kalau dulu saya pernah itu masih baru ya, saudara-saudara. Wah, ini ada ular kepala 7 ini, saudara-saudara ya. Ini seperti Wahyu. Tapi di kitab Wahyu itu kan banyak kiasan, simbol, lambang, figuratif, gambaran-gambaran Bapak Ibu. Ya kan, seperti tadi tertulis di dahi. Benar-benar tertulis. Ya, kan tidak, saudara-saudara ya. Oke. Lalu kalau kita lihat, kenapa kok sesama orang Kristen, saudara, ya ada lambang figuratif, ya tujuannya supaya sesama orang Kristen bisa berkomunikasi, saling mengerti, lalu pemerintah Roma nggak bisa ngerti, saudara-saudara. Nah, kalau di perang itu tentara itu pakai kode-kode ya rahasia itu ya, yang tahu hanya mereka sendiri. Nah, makanya surat Wahyu itu banyak lambang, ya saudara-saudara, gambaran-gambaran supaya sesama orang Kristen ketika berkomunikasi tidak diketahui oleh pemerintah Roma. Nah, sekarang kita masuk ke figuratif tadi ya. Itu figuratif apa hurufiah itu, saudara. Iblis diikat
pakai rantai. Nah, saya mau tanya ini. Kalau saya dan saudara diikat ya pakai rantai, tali ya beneran. Tali beneran toh, rantai beneran toh saudara-saudara. Tapi kalau iblis itu dirantai itu saya mau tanya rantainya pakai apa itu? Ya, pakai apa rantainya? Rantai kapal di Perak sana saudara-saudara ya, yang gede-gede itu. Saya baru tahu ada rantai besar-besar kayak begitu saudara. Ketika larung abu jenazah itu loh Bapak Ibu ya. Saya melihat kapal jarak dekat, rantainya memang besar-besar ya. Untuk jangkarnya, waduh saudara-saudara. Apa pakai rantai itu saudara-saudara? Ya, nah berarti artinya apa? Rantai atau ikatan itu tujuannya untuk apa? Untuk mengikat atau untuk membatasi kan? Iya, untuk mengikat atau membatasi, benar? Berarti artinya iblis diikat 1000 tahun itu berarti kuasanya, gerakannya itu dibatasi. Nah, kapan saudara dibatasi? Ingat Kejadian 3:15 itu. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu, kepala si ular atau si iblis itu. Kapan? Kita sudah peringati Jumat Agung kemarin kan? Waktu Yesus mati di atas kayu salib, saudara, ya, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, itu seolah-olah meremukkan kepala si ular. Dengan kata lain apa? Engkau sudah dikalahkan. Ya, tapi belum dikalahkan total. Dengan kata lain apa? Hanya kepalanya yang remuk, tapi ekornya masih ke sana kemari, saudara-saudara. Nah, itu gambarannya. Ya, masih bisa pukul sana, pukul sini ekornya. Berarti si iblis kuasanya sudah dibatasi sejak Kristus mati dan bangkit. Saudara, kapan itu? Ya sekarang. Bayangkan, kuasanya iblis saja dibatasi, tapi dosa, kejahatan itu memuncak enggak, saudara-saudara? Lalu kita bisa pikir sebaliknya. Kalau kuasa iblis tidak dibatasi, dunia ini jadi apa? Lebih rusak, lebih parah enggak kira-kira? Ya, apakah itu nanti waktunya muncul antikris itu, Pak? Waktu iblis dilepaskan itu, sesaat kan dilepaskan itu, nanti sedikit waktu itu, Pak. Ya, betul. Oke, itu materi minggu depan sebenarnya ya. Jadi seorang antikristus akan datang. Nah itu, iblis benar-benar menyatakan kuasanya yang dikatakan seorang itu tadi. Jadi sudah bukan orang-orang atau tokoh-tokoh yang tadi kita bahas, saudara. Nanti di akhir zaman, ya bukan zaman akhir ya, akhir zaman ya menjelang Kristus datang, mereka dia juga muncul, saudara. Ya, jadi si iblis benar-benar muncul seperti itu. Nah, ini ada hubungannya dengan Kejadian 3:15 itu, Pak. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab kita ini nyambung, Bapak Ibu. Makanya bacalah mulai Kejadian gitu ya. Kita programnya sampai di 2 Samuel ini, saudara. Mau raja-raja ini ya. Besok Kamis itu 1 Raja-Raja pasal 1. Pas jadwal saya yang buat renungan, makanya saya ingat tadi saya sampaikan. Pasal 1, pasal 2, pasal 3 ya, tentang hari tua Daud dan doanya Raja Salomo. Nah, makanya ini indahnya Alkitab kita. Dari Kejadian sampai Wahyu itu nyambung. Saudara. Kalau kita mau mempelajari itu. Ya, itu Pak Johan. Ada lagi kira-kira yang lain? Enggak, Pak. Ya. Itu, Pak. Terima kasih. Ya, jadi intinya surat Wahyu itu adalah banyak simbol, lambang, dan kita harus cari maknanya simbol itu. Jangan dihurufiahkan, nanti tidak ketemu, saudara. Nah, apalagi surat Wahyu itu kan dibagi 2 ya, penglihatan di bumi sama di surga. Nah, itu yang harus diingat. Ya, pasal 1 sampai pasal berapa itu? 11. Itu kondisi yang diceritakan di dunia, di bumi. Tapi pasal 12 sampai pasal 22 itu menceritakan tentang di atas, tentang surga. Nah, Wahyu 20 tentang kerajaan 1000 tahun, iblis diikat, itu kan ngomongin tentang surga semua sebenarnya. Nah, kalau yang di surga diomongin di dunia, atau yang di dunia diomongin di surga, tidak ketemu, saudara-saudara. Itu ya. Oke, Pak Yusa, saya lihat. Pak, saya mau tanya, Pak. Saya mau tanya. Apakah benar masa 3,5 tahun itu ada, tak, Pak? Masa antikris 3,5 tahun plus 3,5 tahun. Saya kok pernah diajari itu, Pak. Ada, tak, Pak? Itu, Pak, masa gitu, Pak. Oke, iya. Ya, ini yang suka ngitung-ngitung itu. Nah, soal waktu juga, saudara-saudara. Waktu ya. 3,5 tahun, 3,5 tahun. Itu apa ya? Benar 0 sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun setengah, apa begitu? Saudara, itu dulu lah.
Terus di surat Wahyu juga ada ya, jemaat Smyrna pasal 2 ya, ayat 10. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Apa artinya itu? Ya, artinya 10 hari kan waktu yang singkat kan begitu ya. Lalu 3,5 tahun itu ya sudah terjadi apa belum? Nah, pertanyaan kan begitu. Nah, Pak Yusak 3,5 tahun itu digambarkan ada peristiwa apa, Pak? Penyiksaan, ada pokoknya kesukaran yang besar, Pak. Kalau saya pernah diajarkan itu gitu, Pak. Pokoknya hal-hal yang, tapi kalau kita percaya kita di rapture, Pak. Nah, akhirnya saudara-saudara ya, ketika saya mengajar apa itu ya, itu jemaat itu ketakutan. Jadi waktu bicara atau belajar eskatologi ya, akhir zaman ya, ada beberapa jemaat itu ketakutan. Jadi angkat tangan di kelas, Pak, saya ini ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan nggak diangkat, Pak. Loh, kenapa kok kamu takut nggak diangkat? Sebab kalau saya nggak diangkat, nanti masuk ke masa 3,5 tahun antikristus itu, Pak. Oh, lawang kamu terlalu gemuk, makanya nggak terangkat, saya bilang. Coba dikurusin dah. Saya ngomong gitu, saudara-saudara ya. Kan berat toh kalau gemuk kan, jadi nggak akan terangkat. Lalu saya tanya balik aja. Yang ngajar seperti itu, dasar ayatnya mana? Ya, gitu aja toh. Nah, istilah pengangkatan, pikiran kita pengangkatan itu apa? Dari bawah ke atas gitu ya. Nah, itu kalau saudara ngangkat timba, ya. Ngangkat barang, ya. Kan gitu, saudara-saudara. Tapi kalau menurut 1 Tesalonika pasal 4, arti pengangkatan itu apa di situ? Apa ya dari bawah ke atas begitu? Saudara. Nah, kita kadang-kadang sudah apa itu? Terbentuk pikiran kita, oh pengangkatan berarti dari bawah ke atas. Tidak semua maknanya dari bawah ke atas, saudara. Contoh, 2 orang bekerja, yang satu di bawah, yang satu ditinggalkan. Ayo, itu artinya apa lagi? Nah, ini loh ya kesulitannya Alkitab. Makanya tadi membaca banyak buku melelahkan, artinya kayak gitu tuh. Sudah capek, tetap nggak ngerti-ngerti, saudara-saudara. Makanya kita belajar ya sampai ngerti. Itu pun juga ngertinya belum seberapa, puji Tuhan. Tapi masih ada progresnya kan. Nah, jadi kita kembali arti pengangkatan di 1 Tesalonika pasal 4 itu bukan peristiwa tunggal ya. Ya, kalau kita pahami Pak Yusak ya, memahami pengangkatan itu peristiwa tunggal toh. Betul enggak? Iya toh? Peristiwa tunggal. Padahal itu bukan peristiwa tunggal. Ada 3 peristiwa yang bersamaan. 1 Tesalonika baca pasal 4 itu. Yang pertama pengangkatan, yang kedua apa? Kubur-kubur terbuka, ya kan? Terus yang ketiga apa? Kedatangan Kristus. Nah, itu bersamaan. Jadi kalau ada orang yang berkata, oh pengangkatan sudah terjadi, berarti kita harus pergi ke kuburan. Nah, sebentar lagi cengbing ini ya. Ayo ke kuburan sana. Saudara ya, ke kuburan sana. Kalau pas saat itu kuburan-kuburan terbuka, saudara gitu ya. Oh, berarti benar nih. Kristus datang, ya kita sudah nggak kembali ke Surabaya kalau begitu. Kalau udah ke Lawang ya nggak kembali ke Surabaya. Nah, jadi itu bukan peristiwa tunggal. Maaf, kalau yang lain ngajarkan peristiwa tunggal itu malah nggak alkitabiah. Yang benar adalah pengangkatan, kedatangan Kristus kembali, dan kuburan terbuka. Atau istilah kuburan terbuka di sini adalah kebangkitan tubuh. Seperti di pengakuan iman rasuli ya. Aku percaya kepada kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Sebab nanti saudara akan tanya lagi, lah kalau kuburannya sudah jadi mal gimana Pak? Nah, repot lagi saudara-saudara. Jadi artinya maknanya adalah ada kebangkitan tubuh. Nah, kalau begitu, arti pengangkatan di situ apa kalau begitu? Ingat, ayat yang lain mengatakan apa? Itu kan yang masih hidup, toh? Yang masih hidup diangkat, betul kan? Ya. Nah, kita lihat ayat yang lain mengatakan apa? Daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan surga. Nah, yang hidup itu kan masih punya daging, punya darah kan? Masih suka makan, toh, saudara-saudara. Nah, itu tidak mewarisi kerajaan surga. Jadi, waktu Kristus datang kedua kali, arti diangkat di situ adalah diubahnya tubuh yang fana ini, yang penuh dengan daging dan darah, diubah dalam tubuh kemuliaan dalam waktu sekejap. Nah, jadi bukan artinya hilang
saudara, atau dari bawah ke atas, enggak. Tapi artinya diubah tubuh kita yang fana, seperti 1 Korintus pasal 15, dengan tubuh yang kekal, tubuh surgawi, tubuh rohani, tubuh yang dari surga, ya, tubuh yang tidak dapat binasa, itu maksudnya. Jadi kalau mau jujur, teologi pengangkatan itu seperti apa? Ya seperti ini tadi. Jadi diubahnya tubuh yang fana ini menjadi tubuh yang mulia. Karena yang fana ini tidak mungkin mewarisi kerajaan surga. Itu Pak Yusa. Ya, yang saya sampaikan ini kan berdasarkan ayat firman Tuhan loh. Jadi bukan ilmu warisan loh, saudara-saudara ya. Itu kan warisan turun-temurun toh itu. Kita nggak pernah berani periksa, bener apa enggak, sesuai Alkitab apa enggak. Nah kalau diajarkan seperti itu, saudara, maka jemaat ini ketakutan. Yaitu tadi takut nggak diangkat itu tadi. Nah sekarang mana mungkin orang yang sudah dilahirkan baru nggak terangkat, itu kan nggak mungkin, saudara-saudara. Iya kan? Kalau benar teologi pengangkatannya kayak begitu tadi itu kan nggak mungkin. Lalu masuk aniaya antikris loh. Memangnya antikris sudah ada apa belum? Nah itu berarti kan belum terjadi kan? Padahal namanya antikris sudah ada belum? Lalu penyiksaan umat Tuhan itu sudah terjadi apa belum? Nggak usah nunggu besok terlalu lama, saudara. Ya dulu sekarang pun ya di belahan yang lain, daerah yang lain ya masih ada penganiayaan orang Kristen kok. Benar nggak? Nah gitu ya. Jadi kita memikirkannya begitu, saudara. Memang ini akhir zaman materinya. Sulit, Pak. Ya benar sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa diselidiki kan. Dipelajari, saudara-saudara. Loh, Pak Tim. Oh ya, Bu. Pak Tim. Ya. Kalau tubuh kemuliaan, tubuh diganti tubuh kemuliaan itu berarti kan kita mati dulu lah, An. Oke, pertanyaan yang bagus ya, Bu Indah. Terima kasih. Jadi apa nunggu mati dulu, saudara? Ya, yang sudah mati, ya waktu kebangkitan tubuh, nah itu diberi tubuh kemuliaan, Bu Indah. Tapi yang masih hidup ketika Tuhan datang kembali, kita langsung diubah, jadi nggak mengalami mati seperti saudara-saudara kita yang terlebih dahulu mati. Itu Bu. Makanya kita mau tunggu, nggak usah sampai mati dulu. Boleh berdoa begitu boleh. Tapi saudara nanti tidak mati-mati, tidak punya teman, karena teman yang lain sudah mati semua. Ayo, mau sum sama siapa kalau begitu? Saudara. Ya, jadi tidak harus mati, Bu Indah. Berarti tubuh yang lama ini kan ditinggal, Pak Tim. Bukan ditinggal, diubah. Bukan ditinggal, diubah. Nah ini seringkali kan pikiran yang diangkat tadi apa? Yang ditinggal itu apa saudara? Bajunya, handphonenya. Ya kalau saya berpikir senang yang tertinggal. Akan nemu barang yang bagus-bagus saudara ya. Laptopnya ditinggal, handphonenya ditinggal. Ya, kayak film Left Behind itu. Iya, nah ternyata ajaran itu kan terkontaminasi atau diambil dari film. Lah, film dongeng kok dijadikan ajaran itu gimana tuh saudara-saudara? Benar, itu sudah nggak laku tuh ajaran kayak begitu tuh. Saudara, wong filmnya sendiri juga nggak laku kok. Yang laku malah The Passion, saudara. Ya, itu sampai diterjemahkan berbagai macam bahasa itu. Oh, itu luar biasa. Ya, oke, itu Pak Pendi sepertinya siap bertanya ini. Silakan. Ya, Pak Pendi, ya. Ya, Pak Tim. Pak, ya. Mau tanya gini, Pak. Tadi dikatakan antikris itu kriterianya ketika ajarannya tidak sesuai dengan Alkitab. Apa demikian, Pak? Iya, iya, betul. Nah, bagaimana kita tahu Alkitab ini kan bukan yang tertua, Pak ya. Dulu kan kita punya tradisi leluhur ya, Pak ya. Ajaran-ajaran leluhur. Kan itu apa termasuk antikris, Pak? Itu pertanyaan satu, Pak. Pertanyaan kedua, nah, bagaimana dengan apa juga ada antikris di dalam gereja, Pak? Berarti kan kalau ajarannya mereka menyimpang, apa dikategorikan itu antikris, Pak? Karena kita ingat juga Tuhan bila Alkitab katakan kamu bernubuat menyembuhkan apapun saya tidak mengenal engkau hai pembuat kejahatan. Apa bisa dikaitkan dengan itu, Pak? Terima kasih, Pak.
Ya, yang pertama tadi pengajaran leluhur maksudnya apa, Pak Pendi? Nah, yang pertama tadi. Kita kan Yesus ini kan baru 2000 tahun sekian ya. Tapi sebelumnya kan sudah ada kan, Pak. Mungkin yang tertua katakan yang di mana di China ya, Pak. Ajaran-ajaran lama. Oke. Ya, jangan melihat Yesusnya, Bapak Ibu. Lihatlah perjanjian lama. Ayo, semua yang dikatakan buku-buku tertua, kalau dibanding perjanjian lama, tua mana? Jangan yang perjanjian baru, kalau perjanjian baru kalah. Abad pertama kan, tahun 70-an begitu ya, saudara-saudara. Setelah Yesus naik ke surga, barulah perjanjian baru ditulis. Sampai tahun 100 ya ke bawah. Nggak boleh lebih dari tahun 100. Karena Rasul masih hidup. Kalau Rasul sudah mati ditulis, wah itu tidak valid, saudara. Yang nulis siapa itu? Sumber dari mana? Nah, kalau kita bandingkan perjanjian lama, kan duluan perjanjian lama, saudara-saudara. Gitu kan? Ya, kan duluan perjanjian lama. Oke. Terus yang kedua, tadi ya sebenarnya materinya minggu depan, Pak Pendi. Ya, sambungannya. Jadi di dalam gereja, betul, karena konteksnya 1 Yohanes pasal 2 itu kan banyak bangkit antikristus. Terus ayat tadi mengatakan apa, saudara? Coba kita baca ulang ya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke 18-19 saya ulang ya. 1 Yohanes 2 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, memang mereka, perhatikan ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi jawabannya, antikristus asalnya dari sesama orang Kristen yang boleh dikatakan jadi bidat. Ya, yang mengajarkan ajaran sesat itu termasuk antikristus. Termasuk nabi palsu. Yang Pak Wendy kutip Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu konteksnya adalah nabi palsu. Ayat 15 atau 16 di atasnya mengatakan Yesus berpesan waspadalah karena banyak nabi palsu akan muncul dari antaramu, mereka menyamar seperti apa, saudara? Ya, domba di tengah serigala. Ya, mereka serigala, saudara, yang mendatangi domba-domba itu. Mereka menyamar, kata Alkitab. Nah, jadi nabi palsu itu, makanya Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Hei, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi melakukan mujizatnya itu untuk memanipulasi, menipu. Saudara, kan sudah terbongkar semua ya. Maaf, yang membangkitkan orang mati ya ternyata nggak mati, saudara-saudara ya. Pura-pura mati. Oh, untung nggak mati beneran itu ya. Kan terbongkar. Lalu yang tangannya pendek itu, saudara-saudara ya, terus tiba-tiba didoakan jadi normal. Wah, kurang ajar. Ternyata itu juga penipuan. Karena ketahuannya bajunya sama. Nah, jadi lihat ya saudara-saudara ya, ini mengerikan, yang seperti itu mengerikan. Ya, mengerikan. Makanya dengan hadirnya orang-orang itu, mereka itu atau tanda petik antikristus itu, kita harus lebih giat lagi belajar. Ya, lebih bersungguh-sungguh lagi belajar supaya apa? Kita juga tidak disesatkan atau ikut. Ya, cara nggak sadar itu bisa dibelokkan akhirnya ikut. Seperti itu. Itu Pak Wendy. Mungkin yang lain mau menambahkan, silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Tim, terima kasih. Ya, oke, masih ada waktu sedikit lagi, silakan. Pak. Ya, Pak Benyamin. Ya, mau tanya aja sih Pak. Saya sempat baca literatur mengenai antikris itu Pak, itu dikaitkan dengan keislaman begitu Pak. Jadi 66, angka 66 itu dikaitkan dengan tahun berdirinya ajaran Islam, terus bahkan penunggang kudanya itu juga disampaikan dengan
ada beberapa penunggang kuda yang hijau, putih dan segala macam itu dikaitkan dengan pengikut-pengikut Nabi Muhammad dan segala macam gitu. Apakah itu memang bisa dikatakan demikian, Pak Tim? Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Nah ini hati-hati ya. Gawatnya yang kedua ini ilmu gatuk itu tadi ya, atau dicocok-cocokkan. Tadi kita sudah mengingat kita Wahyu dikatakan apa? Semuanya telah terjadi. Nah, ini yang harus dipahami dulu, harus diingat ini. Berarti telah terjadi pada abad pertama kan? Nah, Islam lahir kan abad ke-5. Ya toh, saudara ya? Abad ke-5 kan? Berarti cocok? Malah nggak cocok menurut saya. Nah, jadi yang dimaksud penunggang kuda di situ, itu kaisar-kaisar semua di situ. Lalu dibandingkan dengan Yesus yang bawa apa ada ya di situ ya, yang warna apa? Nah, itu Kristus. Ya, jadi memang perang ya, secara rohani itu digambarkan seperti itu. Kalau secara fisik ya mereka menganiaya orang Kristen dan lain sebagainya. Gitu Pak Beni. Jadi jangan baca Pak, boleh baca tapi jangan diamini ya. Hanya firman Tuhan yang boleh diamini. Gitu. Jadi semua yang kita baca, kita pelajari harus kita sesuaikan, cocokkan dengan firman. Firman ngomong apa, ngajar apa. Saudara. Nah itu kecenderungan memang begitu dan kita seneng gitu ya dicocok nih, oh ini artinya begini, oh ini begini, oh sewenang kita. Padahal apakah begitu pengertian Alkitab? Jadi ingat Alkitab itu harus dimengerti pada masanya, zaman itu kitab itu ditulis, itu yang harus diingat. Jangan langsung dimengerti sekarang, saudara. Ya bisa salah ngerti seperti itu. Ya memang ini menarik kan, Bapak Ibu ya. Kalau bicara akhir zaman ya memang menarik. Gitu ya saudara ya, menarik sekali, tidak akan ada habisnya ya. Orang pandangannya begini, pandangan begini ya, terserah mau pandangan begitu, tapi kita cocokkan Alkitab, konsekuen, konsisten apa tidak ya toh, itu yang penting. Sebab kalau enggak kan, nah seperti itu yang left behind yang Pak Eki tadi sampaikan kan, sekarang video yang terbaru kan dirubah kan. Kalau yang awal-awal saudara itu bajunya, Alkitabnya, jamnya, Rolex ya, dompetnya itu ketinggalan semua. Tapi orangnya nggak ada kan? Tapi video yang terbaru ini saya pernah nonton, itu hilang semua. Jadi kasihan itu yang ketinggalan, nggak bisa nemu barangnya lagi. Kok bisa diralat begitu ya? Saya juga bingung. Nah, dia memikirkan diangkatnya itu secara hurufiah begitu. Ya kan, yang lalu saya sudah sampaikan, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Artinya apa? Dibawa itu mati duluan. Iya toh, mati duluan. Jadi dua orang tidur bersama, suami istri, yang satu dibawa, yang satu tinggalkan. Mati duluan kan? Dua orang yang bekerja, batu kilangan, yang satu dibawa, yang satu tinggalkan. Artinya rekan sekerja ada yang sudah mendahului kita kan? Nah, maknanya begitu sebenarnya. Saudara. Oke, waktunya habis. Kita sambung Senin depan ya, Bapak Ibu. Oh, nggak terima ini. Mau lanjut? Ayo. Ya, Pak. Kalau mau lanjut, ayo gitu. Enak kita di rumah masing-masing kok, sampai jam 12 maklum juga nggak apa-apa. Tapi saya nggak mau. Sudah ngantuk, Pak. Iya, sudah ngantuk ya. Oke, kita sambung minggu depan. Ya, oke. Langsung tutup ya, Pak Johan berdoa Pak, bersyukur untuk kelas kita malam hari ini. Oke. Ayo, mari teman-teman kita berdoa. Arahan yang telah disampaikan oleh Pak Timotius, Tuhan, kiranya Engkau berkati Timotius, kiranya Engkau berkati lebih lagi sehingga dia dapat menjadi berkat bagi banyak orang lain, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau juga turunkan roh hikmat dan juga roh pengetahuan atas kami semua, supaya apa yang telah kami pelajari boleh kami mengerti dan boleh kami jadikan sebagai berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, sebentar lagi kuasa darah-Mu sehingga kami boleh beraktivitas kembali besok pagi, Tuhan. Dan kami pada akhirnya doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.